Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Bersyukur buat perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan sepanjang hari-hari hidup. Kita datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan, sumber pengharapan kita, Tuhan perlindungan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari. Untuk hati kami limpah dengan ucapan syukur, dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, kau mengharapkan Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali kita katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kami menyembah, kami memuji, ya terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami menyembah kami menyembah kami memuji meninggikan namamu. Kami sembah, sebab Engkau Allah, Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji namamu. Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu.
yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Mulialah namamu, ajaib perbuatanmu bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu, terpuji Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus, 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 Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah, terpujilah, haleluya. Haleluya. Ya Allah, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Sebab Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakan Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Mulialah nama-Mu, sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan bagi kami. Engkau tak pernah mengecewakan kami. Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Sebab Kau tak pernah salah dalam setiap jawaban. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan Kau genapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu,
mulialah nama-Mu. Ya Allah baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng kami. Engkau kubu pertahanan dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkaulah satu-satunya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hati kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Sekalipun sekeliling kami sedang bergelora, kami aman dalam perlindungan-Mu. Sekalipun banyak musuh di sekeliling kami, sebab Kau kota benteng, kubu pertahanan, tempat perlindungan, menara keselamatan bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Bapa yang mulia. Bapa yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami bersyukur. Kau setia. Kamu mulia. Kenapa jiwaku amat bersamamu, ya lebih dari harta segalanya. Jiwaku dalam pernikahanmu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dia, Bapa kau setia. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Bapa kau setia. Bapa kamu dia, jiwaku aman bersamamu. Dari atas kau segala Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu setia, kau setia, kamu dia, kau setia, kamu dia, Bapa kau setia. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kita. Dan Kau terus tunjukkan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Sehingga kami aman di dalam tinggal di hadirat di sepanjang umur hidup. Menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, dan menikmati firman.
Di pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita sudah sampai kepada Mazmur 36, ya, dan judul perikopnya yaitu mengenai orang fasik, ya, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah, ya. Jadi sebenarnya dari lagu tadi sebenarnya sudah menjelaskan sebenarnya ya apa isi firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Dikatakan Tuhan itu Bapa yang setia, jiwaku lega, aku aman bersamamu, ya, dan itu semua lebih dari segala harta. Baik, saya bacakan dari Mazmur pasalnya yang ke-36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan. Dari Daud, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan direncanakannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Bapak Ibu, sedikit saya mau ini kan ya. Kalau kita baca Mazmur, ini kita harus penting buat kita untuk memahami ya, karena ini kitab puisi, ya, bukan sebuah narasi. Jadi kita tahu bahwa Daud ini orang yang sangat intim dengan Tuhan. Jadi kekaguman dia kepada Tuhan tidak diungkapkan dalam pikirannya karena dia tidak sanggup mengungkapkan keagungan Tuhan itu di dalam pemikiran dia. Makanya dia menulisnya ya dengan hatinya. Makanya kalau puisi ini kan bukan berbicara tentang bagaimana orang mengagumi sesuatu dengan pikirannya, tetapi dengan hatinya. Ya, jadi Daud itu kagum kepada Tuhan, tapi dia tidak mampu mengungkapkan dalam pikirannya, sehingga ia mengungkapnya perasaan hatinya itu dalam bentuk puisi. Jadi penting juga buat kita untuk menggali apa yang menjadi latar belakang, ya, sehingga dia menulis puisi ini, ya. Nah, kalau dari ayat yang pertama dengan ayat yang keempat tadi ya kita baca, pertanyaannya siapakah sebenarnya orang fasik yang dimaksud oleh Daud ini? Ya, karena kalau kita pelajari juga bahwa Mazmur ini ditulis bukan pada waktu Daud muda ketika dia berjuang eh, untuk dia mencapai tahta duduk menjadi raja, tetapi sebenarnya Mazmur ini ditulis setelah dia duduk sebagai raja dan menjelang usia tuanya ya. Nah, kita perlu memahami siapa sebenarnya orang fasik yang dimaksud di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 tadi ya. Ya, saya coba menggali ya eh, mengenai kehidupan Daud ya. Kalau kita baca dari eh, yang sejajar dengan Daud itu ada di 1 Samuel, 2 Samuel, di 1 Tawarik dan 2 Tawarik ya. Karena itu mengulang kembali ya isi dari kisah dari 1 Samuel dan 2 Samuel. Ya, saya melihat bahwa ada dua dosa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama adalah eh, dosa yang paling terbesar ya. Nah, dosa yang paling terbesar itu kadang orang sering terbalik dengan dosa yang paling terkenal. Dosa yang paling terbesar Daud itu adalah ketika dia meragukan Tuhan, ya kalau kita baca dari 2 Samuel pasal yang 24 ya, di mana Daud itu meragukan Tuhan sehingga dia menghitung jumlah pasukannya.
Ya, itu juga ditulis di dalam 1 Tawarik pasal 21 ya, yaitu ketika iblis membujuk Daud untuk melakukan sensus jumlah pasukannya, ya. Tapi ketika dia mengakui dia salah, ya, tetapi hukuman terhadap Tuhan itu sudah jelas, ya, dikatakan melalui Nabi Nathan, dikatakan bahwa akibatnya adalah eh, dikatakan bahwa pedang Tuhan akan mendatanginya, sehingga apa? Sehingga mendatangkan penyakit sampar sehingga 70.000 pasukannya itu tewas, ya. Dan dosa dia yang paling terkenal, kita tahu, semua kita pasti tahu dari sekolah minggu ya, bahwa ketika dia mengambil istri dari Uria, ya, itu kita bisa baca dari 2 Samuel pasal yang ke-11, ya. Nah, satu hal yang ditekankan di situ kalau kita baca dari 2 Samuel pasal 11 dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan kepadamu yang datangnya dari kaum keluargamu, ya. Jadi kita kalau lihat ya kehidupan Daud, ya, dia sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan musuhnya, eh, misalnya ketika dia berperang, ya, melawan bangsa Filistin, ya, eh, melawan bangsa Moab, ya. Nah, tetapi pergumulan dalam kehidupan terbesarnya itu adalah ketika dia dikhianati oleh keluarganya sendiri, ya. Kita tahu bagaimana Absalom itu coba merebut tahta ayahnya, ya, maksudnya Daud, ya, memberontak, ya, di mana kita tahu juga dia membawa sekitar 50 pasukan, ya, terus dia juga membujuk orang Israel yang ada di situ supaya berpihak kepada dia, dan kita tahu juga orang kepercayaannya Daud, yaitu Ahitofel, ya, yang menjadi penasehat Daud, membelot kepada dia. Nah, Ahitofel sendiri kan kita tahu sebenarnya Ahitofel itu adalah kakek dari Batsheba, ya, yang merupakan yang tadinya adalah istri dari Uria. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Daud itu dia dikhianati oleh orang-orang yang paling terdekat. Nah, saya bersimpulan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang fasik itu adalah sebenarnya berasal dari keluarganya sendiri, berasal dari orang-orang yang menjadi orang kepercayaannya, ya. Dan bahkan kita juga tahu bagaimana Daud itu dikhianati oleh panglima perangnya sendiri, yaitu Yoab, ya, ketika eh, Yoab itu mendukung salah satu anak Daud, yaitu Adonai, untuk memberontak dan mengangkat dirinya menjadi raja ketika Daud sudah tua dan dia akan memilih Salomo. Jadi buru-buru si Adonia ini mengangkat dirinya menjadi raja, ya. Nah, makanya kalau kita lihat ya, eh, dikatakan bahwa dosa itu bertutur dari lubuk hati orang fasik, ya. Bertutur itu kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin orang fasik yang dimaksudnya ini sangat sangat dekat dengan dia ya, sehingga kok dia bisa bisa menuliskannya ke orang fasik seperti ini, kan dia bukan orang fasik ya, tetapi karena itu berasal dari keluarganya sendiri, orang terdekatnya sendiri, dia bisa menuliskannya. Makanya dia bilang dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Artinya eh, kalau dosa itu kan sebenarnya buat kita itu sesuatu yang meleset, sesuatu yang melenceng. Tetapi ini dibilang bahwa dosa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Jadi orang fasik itu melakukan dosa itu tidak ada pertentangan dalam dirinya, bahkan dia menikmati dosa yang dilakukan, ya. Dan dikatakan juga bahwa orang fasik ini rasa takutnya kepada Allah sama sekali tidak ada pada orang itu, ya. Bahkan dikatakan di ayat, sebab ia, maksudnya orang fasik ini, membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahan dan orang sangat membenci orang fasik ini. Nah, eh, bahkan ya dikatakan kejahatan itu dirancang dari tempat tidurnya. Jadi kejahatan itu bukan secara spontan tapi memang direncanakan, ya. Nah, saya percaya juga sebenarnya orang fasik yang dimaksud Daud ini, kalau firman Tuhan disampaikan oleh seseorang, pasti menegur dirinya sendiri dulu. Ya, kita tahu bagaimana cara
Daud ketika dia merancang kejahatan bersama Moab terhadap Uria, panglimanya, saya percaya itu bukan terjadi seketika, tetapi dikatakan kejahatan itu dirancanakan dari tempat tidurnya. Artinya orang-orang fasik ini adalah sebenarnya orang-orang dekat dia yang segala kejahatan itu dilakukan, dinikmati, bahkan direncanakan. Ya, bahkan dikatakan ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik dan apa yang jahat bukan menjadi pertentangan, tetapi tidak ditolaknya sama sekali. Ya, saya lanjutkan di pasalnya yang ke-5. Ya, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Nah, tetapi kembali ya, seperti yang sudah disampaikan di Karamdio sebelumnya, kelebihan dari Daud ini adalah dia berespon benar. Ya, di dalam segala pergumulannya, kita tahu bagaimana sesaknya hidupnya ya, ketika dia khianati oleh anaknya sendiri, dikhianati orang-orang yang terdekat, dia berespon benar. Dia justru dikatakan seperti lagu tadi ya, ya Tuhan, ya kasih-Mu, jadi kasih Tuhan itu sampai ke langit. Ya betapa tingginya kasih Tuhan yang tidak pernah terukur. Terus setiamu, kesetiaan Tuhan itu sampai ke awan. Artinya kita tahu bahwa yang namanya awan, yang namanya langit, itu tidak ada batasnya. Ya, terus tidak bisa diukur. Sampai ke ujung cakrawala, ya, kita tidak bisa ukur betapa Tuhan itu ya kasihnya, kesetiaannya melebihi segala dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Daud. Di dalam keberdosaannya, dia tetap melihat bahwa kasih Tuhan, pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa masa lalunya. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan, keadilan-Mu ya adalah seperti gunung, ya, seperti gunungnya Allah. Hukum-Mu ya, jadi keadilan Tuhan, hukumnya itu bagaikan samudra raya. Ya, betapa dalamnya ya hukum Tuhan itu ya, yang kadang ya mungkin bagi sebagian orang dosa Daud itu kalau dia nggak ngaku juga nggak ketahuan. Ya, tadi kalau saya bilang itu dosa yang paling terbesar ketika dia menghitung. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya sebenarnya nggak seberapa juga ya. Masa menghitung-menghitung aja bisa berdosa ya. Tapi memang hukum Tuhan itu dalam ya. Jadi Tuhan melihat ya untuk hal-hal yang prinsip tapi yang sederhana, hukum Tuhan itu dalam sekali ya. Dia bisa bisa menjadi terang buat kita. Salah sedikit aja kelihatan begitu ya. Itulah hebatnya hukumnya Tuhan. Ya, begitu sangat dalam yang kita tidak bisa mengukur betapa hebat dan betapa luar biasanya Tuhan. Saya kagum sekali ya dengan Daud karena dia tidak mampu menceritakan Tuhan dalam pemikirannya sehingga dia menulis Mazmur ini. Mazmur ini adalah bicara tentang perasaan dia, hati dia kepada Tuhan. Ya, kadang eh, ketika kita juga kagum dengan Tuhan ya, mungkin kita nggak bisa menceritakannya, tapi kita memuji Tuhan dengan nyanyi-nyanyian, itu sebenarnya hampir sama ya. Ketika kita memuji Tuhan, kita bermazmur, kita menggunakan perasaan, kita menggunakan hati kita untuk mengagimu Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya, jadi dikatakan juga bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Jadi seberapa besar pun pergumulan kita, masa kita kalah dengan hewannya? Hewan aja Tuhan selamatkan. Mana mungkin ya kita manusia ini tidak Tuhan selamatkan. Ya, saya lanjutkan ayat berikutnya. Dikatakan betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ya, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Ya, jadi di mata Tuhan ya, kita ini begitu berharga. Kasih setia Tuhan.
Bahkan di kita kan dikatakan bahwa Tuhan itu sebagai tempat berlindungnya dalam naungan sayapnya. Ya, naungan sayapnya mungkin orang Israel kalau datang ke Bait Allah, di situ ada kerub, di situ ada apa? Peti, kan ada malaikatnya di situ ya yang melindungi. Itu menggambarkan bagaimana ketika berapa besar pun pergumulan kita, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan, dia gambarkan bahwa kita seperti di dalam naungan sayapnya. Ya, kita juga melihat bagaimana kalau ayam punya anak, ya, itu sangat aman, sangat nyaman, bukan hanya dari musuh, tapi dari suhu yang ekstrim pun anak-anak ayam itu sangat sangat nyaman berada di situ. Jadi kita lihat bagaimana pergumulan berapa besar pun tsunami dalam kehidupan kita, ketika kita dalam naungan Tuhan, percayalah, ya, ada sukacita, ada rasa nyaman yang luar biasa. Dan dikatakan juga bahwa mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Ya, lemak ini bicara apa ya? Ya, mungkin Bapak Ibu kalau lihat saya kan agak ini ya, agak obesitas gitu ya. Ya, saya senang coklat ya. Nah, ternyata mungkin Pak Simon bisa bantu jelasin. Ternyata enaknya coklat itu kalau ada lemak coklatnya ya. Demikian juga kalau menikmati daging ya, kalau ada lemaknya harum dan itu luar biasa nikmatnya. Jadi bagaimana kita lihat pertolongan Tuhan, dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan kebutuhan apa? Kebutuhan yang paling tingkatnya paling tinggi ketika kita menikmati lemak itu, artinya itu adalah sebuah pemenuhan dari Tuhan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Artinya tidak ada lagi pemenuhan yang lebih daripada yang Tuhan berikan. Ya. Nah, terus di ayat yang ke-11, di ayat berikutnya dikatakan, sebab padamulah sumber hayat. Ya, di dalam terangmu lah kami melihat terang. Ya, jadi kenapa Daud sungguh percaya? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Hanya di dalam Tuhan dia merasa hidup. Ketika dia putus hubungan dengan Tuhan, tidak ada lagi sumber hayat. Disitulah dia merasa hidupnya mati. Ya, jadi eh, Mazmur Daud ini luar biasa sekali ya. Tadi seperti yang lagu Pak Heri nyanyikan ya, saya pikir ini sebenarnya eh, sudah mencakup semua isi dari Mazmur 36 ini ya. Dan terakhir dikatakan bahwa Tuhan itu sumber kehidupan. Di dalam Dia ada terang ya. Bagaimana kehidupan kita, salah kita, langkah kita, terang Tuhan menyinari kita. Semuanya terang benderang. Semuanya tidak ada dirahasiakan oleh Tuhan. Semuanya disingkapkan oleh Tuhan. Itulah luar biasanya ketika Daud menuliskan bahwa dia ber, percaya kepada yang menjadi sumber kehidupan itu. Ya, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Ayat ke-13 terakhir, lihatlah orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Ya, jadi eh, bagaimana dengan akhir orang yang fasik? Ya, kita tahu janji Tuhan, ya, keadilan Tuhan. Sebenarnya bukan janji, keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Ya, dia bilang, lihatlah orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, sekalipun kelihatannya orang-orang jahat itu lebih makmur dari kita, kok lebih hidupnya lebih enak, tapi tidak. Keadilan Tuhan mengatakan, lihatlah orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Artinya akhir dari orang-orang fasik itu adalah binasa dan mereka tidak dapat bangun lagi. Ya, jadi apa sih
pelajaran yang bisa kita dapat dari sini, ya. Dan apa sih yang menjadi kesaksian dalam kehidupan kita, ya. Eh, ya, kita semua punya pergumulan. Saya juga punya banyak sekali pergumulan, ya. Kalau saya pikir-pikir juga dalam kehidupan saya dari orang tua yang berpisah dari saya kecil, ya, sepertinya tidak mungkin, ya. Tetapi ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, ya, ternyata dosa kita, permasalahan kita, ternyata kasih setia Tuhan itu lebih besar dari segala permasalahan yang kita miliki. Kita lihat, kita belajar dari Daud, ya, bagaimana hidupnya, ya, begitu banyak permasalahan, begitu banyak yang kalau kita bandingkan antara Daud dengan Saul, ya, sebenarnya Saul itu kalau kita pikir-pikir nggak terlalu ini, ya. Kalau lihat ke dosa Daud tuh banyak sekali gitu, ya. Tapi dia bersandar kepada Tuhan, ya, dan Tuhan itu setia kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dia terus mengangkat, dan kita lihat bagaimana akhir dari kehidupan Saul. Garis keturunan Saul putus sampai di situ saja, ya. Tetapi diganti oleh garis keturunan Daud yang sampai datangnya juru selamat, keturunannya sampai sekarang itu tetap Tuhan pakai. Bukankah kita merindukan bahwa semua anak-anak kita, cucu-cucu kita itu Tuhan pakai sampai kepada akhir dunia ini, ya. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sharingkan. Saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Tentu sangat jelas sekali apa yang sudah diuraikan oleh Pak Yosia dari Mazmur 36. Dan paling tidak ada dua hal yang akan saya rangkum. Yang pertama, ini jadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita berlaku fasik, Bapak Ibu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, harusnya kita menjadi pribadi yang mengenal dan melekat pada Allah. Jadi kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, apalagi sampai merancangkan mulai dari tempat tidur kita. Karena sikap hati kita yang terus hormat, takut akan Allah, itu akan membuat kita menjaga kita untuk gak berlaku fasik. Nah, yang kedua, kita bersyukur kita punya Allah yang setia, yang akan menjaga kita, melindungi kita dari orang-orang fasik yang ada di sekeliling kita. Karena kita tahu hari-hari ini akan ada begitu banyak orang yang berlaku fasik di dunia ini. Ada orang-orang yang bahkan mungkin merancangkan kejahatan untuk hidup kita, tapi bersyukur kita punya Tuhan yang melindungi. Seperti Daud percaya, dia ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Sekalipun tadi Pak Yosya sudah sebutkan, dia dikelilingi oleh orang-orang yang fasik, bahkan anaknya sendiri, orang-orang kepercayaannya sendiri. Makanya nanti di Mazmur berikut-berikutnya kita akan tahu bagaimana Daud juga pernah mengungkapkan isi hatinya. Kalau orang lain yang berlaku fasik, itu aku masih oke lah Tuhan. Tapi ini orang yang berjalan bersama-sama dengan aku menuju ke rumah Tuhan. Jadi jangan dipikir orang fasik itu nggak bisa juga ke gereja, beribadah. Apalagi orang yang nggak kenal Tuhan. Wow, dunia ini sangat jahat dan penuh dengan tipuan. Tapi mari berlindung di dalam kasih setia Tuhan. Sehingga tidak ada orang-orang fasik yang dapat menginjak-injak kita, kata firman Tuhan. Bahkan mereka akan jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan seperti yang kemarin kita belajar, tapi biarlah pembalasan itu jadi haknya Tuhan. Bagian kita adalah terus berlindung pada kasih setia Tuhan. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Selanjutnya istri saya yang berdoa dan nanti akan ditutup oleh Pak Yosia. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang terus mengingatkan kami untuk kami terus hidup berlaku sebagai orang benar, Bapak. Kami tidak mau, Tuhan, berlaku sebagai orang fasik, Bapak, yang kami tahu hidup mereka itu bagaikan telur di ujung tanduk yang sewaktu-waktu bisa Engkau binasakan, Bapak.
Kami bersyukur kami boleh terus ada di dalam Engkau. Hidup kami bagimu Tuhan, dan Engkau menjamin keselamatan hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu itu yang berlimpah-limpah itu terus ada dalam hidup kami. Dan penyertaan-Mu yang sempurna itu terus nyata bagi setiap kami Bapa. Kami berdoa, kami melepaskan berkat bagi Pak Yosia yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai Pak Yosia Tuhan, khususnya bagi pekerjaan pelayanan di bendang yang Engkau percayakan bagi Pak Yosia untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Ya. Biarlah lebih lagi banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di Bungo Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, keharmonisan dalam rumah tangga. Tuhan Engkau yang terus pakai Pak Yosia, terus memperbesar kapasitas hidupnya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga bersepakat berdoa Tuhan buat Ibu Miryanti yang sedang menjalankan tugas di Jember Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai Bapak. Hikmat-Mu yang menuntun setiap langkah-langkah Ibu Miryanti Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Biarlah Ibu Miryanti terus berdampak di ladang di mana yang Kau percayakan, Ibu Miryanti boleh berada. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat acara pembinaan wanita yang hari ini dan besok masih berlangsung di Pelita Community Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi para wanitanya Allah Tuhan. Untuk mereka boleh tetap bersemangat, boleh tetap antusias untuk mengikuti pembinaan ini Bapak. Dari sesi demi sesi sampai pada akhirnya besok Tuhan. Semuanya boleh tetap tertib, boleh tetap mengikuti, dan tidak ada seorang pun Tuhan yang malas, dan mereka boleh tetap rendah hati, roh yang tetap takut akan Tuhan. Sehingga ketika kebenaran firman-Mu itu disampaikan, itu boleh dapat diterima dan terus berakar. Setiap wanita-Mu boleh berbuah dan berfungsi menjadi penolong dimanapun Engkau tempatkan para wanita-Mu berada, khususnya bagi setiap keluarga, lepas keluarga. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kau juga memberkati pembicara Tuhan, Ibu Sunlan dan juga Ibu Herianti dan juga Pak Sumarno Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah taruh firman-Mu itu dalam hidup mereka. Dan mereka boleh bagikan sehingga impartasi-Mu itu boleh dapat diterima bagi setiap kami para peserta. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga sepakat berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Di mana Engkau sudah tempatkan kami Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Amen. Kami melepaskan berkat Tuhan, damai sejahtera-Mu, shalom bagi Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia boleh terus berjaya di mata dunia ini Tuhan. Engkau memberkati dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa, melimpah-limpah Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati pemerintahan yang ada, sehingga apa yang dihasilkan dari Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Memberkati juga setiap manusia yang ada Tuhan, para pemimpin Tuhan yang menjabat, mereka yang menetapkan, yang memberi keputusan Tuhan, biarlah itu ada hikmat Allah Tuhan. Amen. Biarlah tetap hati nurani, mereka boleh tetap murni Tuhan di hadapan-Mu Bapa, dan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amen. Berkati Tuhan di setiap provinsi yang ada Tuhan, dari kota-kota yang besar sampai kepada desa-desa yang terkecil sekalipun Tuhan. Semua pembangunan boleh merata Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Untuk kami terus dapat menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk kasih setiamu ya Bapak. Kalau saat ini orang-orang yang dekat dengan kami masih mengecewakan kami, keluarga kami, mungkin anak-anak kami juga masih mengecewakan kami, tapi sesuai dengan janjimu ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang adil ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kami semua yang berada di Koram Deo ini, berkati semua pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, biar semuanya Bapa, semua dalam penyertaan dan pertolongan-Mu ya Bapa, dan kasih setiamu selalu ada di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you Pak Yosia. Ya, terima kasih Pak Heri. Pak Simon udah di Jambi ya Pak ya? Sudah.